bagaimana sebuah signal dari wasit Muklis Ali Fatoni dan Ilaria. Kick off babak kedua langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Super Big Match Persik Kediri menghadapi tuan rumah Persija Jakarta. Biar jangka Aliudin tadi. Greg Nokolo kali ini sebuah peluang. Dan kembali Aliudin, sebuah peluang emas dari Persija Jakarta. M. Ilham kembali. Sebuah tendangan dan masih dapat diamankan tadi. Bagaimana sebuah peluang dari Persija Jakarta di menit-menit awal atau detik-detik awal babak pertama atau babak kedua. Ya, luar biasa, hanya 45 detik babak kedua berjalan. Persija sudah memiliki peluang dan memang kita lihat bagaimana ambisinya Persija melakukan atau menyamakan kedudukan setelah mereka tertinggal 0-1 di babak pertama. Mungkin satu kata untuk Aliudin, Bung Reda, harus mandi air kembang dia. Bukan harinya sepertinya bagi Aliudin, tapi dia masih memiliki waktu kurang dari 45 menit untuk menunjukkan kualitasnya. Sangat ironis, padahal musim lalu dia bersaing atau berlomba dengan Bambang untuk menjadi top scorer. Kali ini justru posisinya direbut oleh Greg yang mengingatkan kita seperti posisi Ronaldo di Manchester. Bukan striker tapi winger yang jadi top scorer. Ya, sementara ini Sriwijaya FC berhasil menaklukkan tuan rumah PSM Makassar 2-1. Dalam laga tanpa penonton di Makassar. Kembali kali ini maksudnya berikan umpan kepada Robertino Puliara. Lagi-lagi kita lihat bahwa pemain Persija terlalu menusuk sampai ke kotak penalti sehingga tentu sangat sulit melakukan tembakan karena kebetulan juga pemain-pemain belakang Persib bergerombol di dalam kotak penalti. Ismail Sofian kehilangan bola tadi. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Ya, faktor Ismet kira-kira beberapa musim lalu merupakan salah satu pemain yang paling ditakuti Persija. Kan kita tahu bagaimana umpan-umpan dia yang memanjakan kehebatan sundulan kepala dari seorang Bambang Pamungkas yang hingga pertandingan ke-10 ini tidak pernah terlihat lagi. Panjang dia mencari pergerakan dari Aliudin. Kita lihat kali ini. Ya, Aliudin kembali. Peluang kembali dari Aliudin. Ya, kemungkinan konsentrasi Aliudin sudah terpecah karena mendengar peluit tanda pelanggaran dari wasit. Dalam tayangan lambat kita lihat perebutan bola antara Aliudin dan juga Usep Munandar. Ronald Fagundes, Mahyadi Pangabean, Jeffrey Dwi Hadi tadi, Danilo Fernando. Ya, kali ini bola masih oleh Ronald Fagundes. Baik-baik ini oleh Robertino Puliara, masih Ronald Fagundes. Belakang Kimin Raharjo kepada Eloko Gonzalez, Budi Sudarsono, Jeffrey Dwi Hadi. Masih Jeffrey Dwi Hadi kepada Eloko Gonzalez. Sebuah tendangan dari Eloko Gonzalez sebelum membahayakan gawang dari Hendro Kartiko. Penjaga gawang yang musim lalu bersama dengan Ahmad Kurniawan menjadi penjaga gawang dari Arema Malang. Pian Jangka berikan bola kepada Greg Nokolo. Kembali lagi kepada Pian Jangka. Dorong saja dia, Bambang Pamungkas. Ismail Sofian, M. Ilham, Munario Astaman kembalikan kepada Ismail Sofian, masuk dalam kotak penalti. Sebuah tendangan Ismail Sofian cukup baik tapi masih berada di atas misal dari Ahmad Kurniawan. Ya, padahal posisi itu adalah posisi yang paling ideal bagi seorang Ismet. Kita tahu Ismet juga sering mencetak gol lewat cannonball atau bola-bola jalan yang bukan bola mati. Patahkan oleh Ronald Fagundes. Budi Sudarsono. Sliding tackle tadi dilakukan oleh Herman Abanda. Masih Ronald Fagundes. Pelanggaran terjadi terhadap Ronald Fagundes dilakukan oleh M. Ilham. M. Ilham
belum mencetak gol bagi Persija Jakarta. Ronald Fagundes kali ini sebuah tendangan ke tiang jauh. Masih ada Herman Abanda. Datang kali ini bantuan dari Usep Munandar, Legi Mitra Harjo. Sebuah tendangan dari Legi Mitra Harjo. Masih ada Pierre Jangka. Kita lihat bagaimana Aliudin, masih Aliudin membawa bola kali ini. Aliudin cukup cepat. Aliudin, Onario Astaman dorong kembali, baca tadi oleh Ronald Fagundes. Kembali serangan melalui Ronald Fagundes. Danilo Fernando berikan bola kepada Mahyadi Pangabean. Bila dia kembali Ronald Fagundes. Danilo Fernando kembali kosong kali ini lapangan tengah. Kita lihat Gonzalez menempatkan diri dia. Kalau saja tadi Danilo memberikan umpan kepada Gonzalez, Iya. ceritanya akan lain. Tapi Danilo kelihatannya coba Berambisi. memaksa diri untuk melepaskan tembakan dari jarak jauh. Dan Gonzalez tidak cukup punya keberanian untuk marah kepada Danilo. Kita tahu Danilo salah satu pemain asing yang 3 kali merasakan juara di Indonesia bersama Persebaya dan Petrokimia. Balik Herman Abanda. Datang serangan kali ini El Loco atau Legi Mitra Harjo. Budi Sudarsono tadi. Legi Mitra Harjo kembali. Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono kali ini menguasai bola. Budi Sudarsono, sebuah tendangan cukup keras dan sebuah gol. Budi Sudarsono, mantan pemain dari Persija Jakarta, berhasil mencetak gol kedua dari Persik Kediri yang merubah kedudukan menjadi 0-2 bagi Persik Kediri dan juga gol yang ke-69 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Ya, dan mengapa Budi Sudarsono bisa mencetak gol? Nanti kita perhatikan bagaimana hampir semua pemain Persija hanya menonton anak-anak Persik Kediri menguasai bola. Kita lihat di sini turun 4 pemain belakang dari Persija tidak melakukan intercept pada kesempatan pertama. Ini luar biasa bagi tim sekelas Persija. Dan tembakan Budi Sudarsono sendiri juga cukup terarah sekali ke pojok gawang dan memang sulit dijangkau Endro Kartiko. Kita lihat bola mendatar dan kemudian bola itu menyentuh rumput, melambung ke atas, dan ini memang sebuah jalan yang bola sangat sulit dihadang oleh kiper. Tertinggal 0-2 Persija Jakarta dari Persik Kediri yang diperkuat oleh 5 mantan pemainnya dan juga seorang pelatihnya. Sepak pojok kali ini dapat diamankan. Balik kali ini El Loco Gonzalez membantu pertahanan. Ada Budi Sudarsono menguasai bola. Ya, Budi Sudarsono juga adalah pemain yang mencetak gol ketika dalam pertandingan putaran kedua musim lalu di Stadion Brawijaya. Mereka bermain seri 1-1 dengan Persija Jakarta. Cukup kosong kali ini El Loco Gonzalez. Herman Abanda. Persija harus hati-hati dalam permainan ini karena terlalu nafsu menyerang maka akan terjadi bumerang kembali, karena kita tahu bahwa serangan balik Persib juga cukup dilakukan oleh 1-2 orang pemain saja. Ilham. Ya, Abada pun sudah mulai ikut ke depan. Bambang Pamungkas berikan bola tadi kepada Aliudin. Ronald Fagundes berikan bola kali ini kepada Jeffrey Dwi Hadi. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Kembali kerjasama dia, one to touch dengan El Loco Gonzalez, terbaca tadi. Leo Saputra kali ini. Masih Leo Saputra. Robertino Puliara. Kita lihat Robertino Puliara. Onario Astaman menguasai lapangan tengah, tapi memang sangat sulit untuk menembus pertahanan anak-anak Persija Jakarta. Herman Abanda kembali. Ya, di Pangabean. Aris Indarto. Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Pada Ronald Fagundes. Kembali sebuah sliding tackle dari Herman Abanda. Reaksi dari
Dan Nurwindo dan juga Isman Jasulme. Kimin Raharjo pada Danilo Fernando, potong tadi oleh Leo Saputra. Greg Nokolo kali ini, masih Greg Nokolo, baing-baing oleh Jeffrey Dwi Hadi. Aliudin kembali melebar kepada Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Berikan umpan kepada Greg Nokolo kali ini, masih Greg Nokolo dalam kotak penalti. Aliudin kembali, kehilangan bola tadi Aliudin. Danilo Fernando. Pelanggaran terjadi. Kepada tadi Danilo Fernando berebut bola. Ya, sementara ini seorang pemain muda Rizky Ramdhani dipersiapkan oleh pelatih Dan Nurwindo. Seorang pemain yang boleh dikatakan hampir tidak pernah merumput sepanjang jarum Indonesia Super League. Seorang pemain yang tampil di Piala Kemerdekaan memperkuat tim U21 Indonesia, Rizky Ramdhani. Ya, dan ini cukup mengundang pertanyaan kita bagaimana untuk menyelamatkan Persija dalam kondisi tertinggal 2-0. Mereka hanya bisa mengandalkan seorang Ibrahim Lestalu yang kita tahu masih terlalu muda. Ini menunjukkan memang di lini cadangan Persija memang cukup parah di skuad mereka. Elogo Gonzalez. Masih Elogo Gonzalez cukup baik kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono kali ini menguasai bola. Budi Sudarsono dan sebuah gol. Sebuah serangan balik dari Persik Kediri diselesaikan dengan sempurna oleh Budi Sudarsono dan menambah pundi-pundi golnya bagi Persik Kediri dan merubah kedudukan menjadi 0-3. Persik Kediri unggul atas Persija Jakarta. Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa hati-hati pemain Persija melakukan serangan-serangan karena bagi Persik cukup hanya 2 kali sentuhan saja bisa menciptakan gol. Dan ini terbukti di gol ketiga ini, di mana hanya 3 kali sentuhan dari belakang kemudian kepada Gonzalez, dan Gonzalez memberikan trupas kepada Budi, dan Budi memperlihatkan skillnya betul sebagai striker. Dengan tenang dia mengecoh Nyanka, kemudian melepaskan tembakan ke gawang. Dan tentu saja Hendro Kartiko dengan tembakan seperti susah bagi Hendro Kartiko untuk menggagalkannya. Ya, dan luar biasa Persik Kediri. Kita tahu bagaimana mereka ketika unggul sudah 2-0, tidak ada niat bagi mereka untuk bertahan, tapi terus. Anda lihat Bambang Pamungkas ikut bertahan di belakang karena terlalu emosi semua pemain-pemain Persija ke depan, sehingga begitu serangan balik Bambang Pamungkas harus menjadi libero. Ya, memang sejak babak pertama tadi kita lihat bagaimana setiap sepak pojok bukan cuma Abanda yang naik, tapi Janka juga ikut naik. Rizky Ramdhani Lestahulu kita lihat masuk di babak kedua ini. Sebuah tugas berat dari seorang pemain muda untuk bisa menyelamatkan Persija Jakarta sebenarnya tertinggal 0-3 dari Macan Mudah-mudahan Putih. saja The Jack tidak terganggu dengan kekalahan ini karena cukup telak dari pemain-pemain Persik yang bahkan sebelum pertandingan diragukan apakah mereka bisa akan bermain oleh karena banyak sekali faktor non tenis. Tadi ya kita lihat Aliudin digantikan oleh Ramdhani Lestaluhu, di mana seorang striker digantikan oleh seorang gelandang. Karena memang ketara sekali bahwa Persija tidak memiliki seorang striker handal di bangku cadangan. Ya, pemain termuda dari keluarga Lestaluhu ini bukan tipe striker, sementara dia harus menggantikan Aliudin. Sebuah perubahan kita lihat memang Greg Nokolo ditarik mengisi posisi striker dan menempatkan Rizky Ramdhani Lestahulu. Robertino Puliara kali ini. Sebuah percobaan dilakukan oleh Rizky Ramdhani Lestahulu. Sebelum menemui sasaran. Ini yang kita katakan menjelang pertandingan tadi bahwa memang setiap pemain Persija dalam keadaan, pemain inti Persija dalam keadaan off atau cedera atau karena memang ditarik keluar oleh pelatih, penggantinya akan muncul kualitas yang sangat jauh dengan pemain inti. Kembali Rizky Ramdhani. Leo Saputra. Greg Nokolo, masih Greg Nokolo. Gagal dia melewati Hamka Hamzah.
Kembali kita lihat pertahanan dari Persik Kediri, walaupun mereka telah unggul, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Persija Jakarta. Bertino Puliara. Bertino Puliara kembali, umpan ke tiang jauh. Pamungkas yang dituju, terlalu deras kita lihat. Ya, cukup disiplin pemain-pemain belakang dari kesebelasan Persik Kediri, terutama trio mereka, Yusef, Yanti Sindarto, kemudian juga Amzah menjaga pemain-pemain Persija. Dibiarkan saja pemain-pemain Persija masuk ke dalam kotak penalti, tapi tidak dibiarkan untuk memberikan ruangan tembak. Jadi sulit memang bagi Persija untuk menjebolkan gawang Kediri sampai menit ke-60 ini. Rolfo Gudes. Jeffrey Dwi Hadi. Dorong saja Jeffrey Dwi Hadi. Danilo Fernando kali ini. Masih Danilo Fernando, sebuah tendangan kembali dari luar kotak penalti. Masih dapat diamankan kali ini oleh Hendro Kartiko. Bertino Puliara. M. Ilham. Umpan kepada Greg Nokolo. Dibayangi dia oleh Hamka Hamzah. Masih Greg Nokolo. Greg Nokolo kali ini. Umpan kembali Greg Nokolo. Tertahan oleh Hamka Hamzah. Datang membantu Rizky Ramdhani. Amankan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, kita lihat bagaimana pemain yang digantikan adalah seorang Aliudin, seorang tumpuan Persija di lini depan untuk mencetak gol. Sementara penggantinya belum memperlihatkan kontribusi yang maksimal bagi Persija. Bambang Pamungkas. Kembali kali ini Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, sebuah gol! Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol yang ke-8 di musim ini dan memperkecil kedudukan menjadi 1-3. Persija Jakarta tertinggal dari Persik Kediri. Ya, gol Bambang Pamungkas sedikit banyak memberi harapan bagi Jackmania agar tim ini mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 walau memang cukup berat karena kondisi waktu yang sudah memasuki menit ke-61. Ya, kita lihat Bambang membuktikan nalurinya sebagai penyerang, satu peluang yang dimilikinya dan dia berhasil mencetak gol. Dan tentu saja ini merupakan paling tidak memberikan kepercayaan bagi pemain Persija untuk terus mengejar ketinggalan. Tapi sekali lagi hati-hati dalam mengejar ketinggalan karena yang dilawan ini bukanlah sebuah tim yang kualitasnya berada di bawah Persija, tapi seimbang. Iya, betul. Fast break yang dimiliki Persik Kediri cukup bagus karena mereka memiliki pemain-pemain sekelas Gonzales, Pagundes, dan Danilo di depan. Kembali kali ini umpan Bambang Pamungkas yang dituju, masih ada Robertino Puliara, masih Robertino Puliara, kita lihat. Tadi masih diberikan bola kepada Greg Nokolo dan kali ini sebuah serangan balik coba dibangun. Bagaimana seorang Piar Jangka langsung saja mematahkan serangan dari Persik Kediri. Kita lihat memang terfokus hanya untuk menyerang para pemain dari Persija Jakarta. Masih Greg Nokolo kali ini. Masih dapat dikuasai. Rizky Ramdhani. Umpan kembali. Gagal kita lihat serangan dari Persija Jakarta. Budi Sudarsono. 4 gol telah ia lesakan bagi Persik Kediri musim ini. Leo Saputra. Berikan kepada M. Ilham. Kembali terjadi tekanan dari Persija Jakarta. Greg Nokolo. Leo Saputra. Masih Leo Saputra kali ini. M. Ilham kembali. Tertahan tadi sebuah serangan dan sebuah tendangan kembali dari luar kotak penalti dilepaskan tadi oleh Pornario Astaman. Budi Sudarsono kali ini. Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes. Anggaran terhadap Ronald Fagundes. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatode kali ini kepada Rizky Ramdhani Lestaluhu. Tapi paling tidak dalam usia 17 tahun, penampilan
Ramdhani Lestaluhu dia cukup percaya diri di bermain dengan bintang-bintang dari sebelasan Persik ini. Herman Abanda kita lihat meninggalkan posnya, bantu penyerangan, berikan tadi maksudnya kepada Robertino Puliara, masih dapat dipatahkan oleh pertahanan Aris Indarto. Kita lihat dari Aris Indarto, Ronald Fagundes, ya minimal fungsi Lestaluhu termuda di sini. Kita lihat bagaimana 2 kali dia menjatuhkan pemain Persik. Memang di tim-tim besar di Inggris atau di Italia juga ada upaya seorang pelatih untuk menciptakan bintang muda. Hanya saja bintang muda itu tidak diturunkan pada saat keadaan gawat. Biasanya sudah unggul 3-0, baru pemain muda diturunkan untuk memberinya pengalaman. Ismet Sofyan, Bonario Astaman, Ramdhani Lestaluhu, Herman Abanda, Leo Saputra kali ini bagi Persija Jakarta. Masih kali ini Leo Saputra, Bonario Astaman, Pian Jangka. Hampir seluruh pemain Persija Jakarta berada di daerah dari Persik Kediri. Kali ini Ismet Sofyan kembalikan lagi kepada Rizky Ramdhani. Umpan kali ini. Ya ini yang kita katakan tadi bahwa memang bukan salah seorang Ramdhani dia dimasukkan pada posisi penting seperti ini. Ya, sebentar ini Ade Suhendar juga bersiap-siap dia. Ade Suhendar sejauh ini telah mencetak 1 gol bagi Persija Jakarta dan sebuah gol pentingnya ketika Persija bermain seri 1-1 dengan Pelita Jaya Jawa Barat. Ya, kelihatannya Danum Indo berharap Ade bisa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh karena kita tahu pemain ini memiliki tendakan yang cukup keras dari luar kotak penalti. Robertino Puliara digantikan oleh Ade Suhendar. Kembali lagi kali ini pemain dari Persija Jakarta. Dorong saja tadi maksudnya kepada Greg Nokolo. Meninggalkan lapangan permainan, masih lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Greg Nokolo kembali dikawal dia oleh Hamka. Dan kembali kali ini Greg Nokolo. Kembali sebuah penyelamatan dari barisan pertahanan Persik Kediri, menahan keinginan Persija Jakarta untuk memperkecil kedudukan. Bonario Astaman, Bambang Pamungkas yang dituju, dan Ronald Fagundes. Rebutan bola. Ya, Sakti Sinaga dimasukkan menggantikan Legimin Raharjo. Ini sebuah hal yang cukup unik bagaimana seorang gelandang ditarik keluar digantikan oleh penyerang oleh pelatih Arcan Yuri. Ya, dalam satu sisi cukup Keputusan efektif. yang tepat. Keputusan yang tepat karena Arcan Yuri tidak akan mau untuk bertahan. Dia udah menang 3-1, dia akan menambah penyerangnya sehingga justru menahan pemain-pemain Persija untuk maju ke depan. Saya kira dengan masuknya Setiawan ini akan mungkin menghambat baik itu double center back mereka maupun Leo Saputra maupun Ismet ya, di kanan. Ya karena memang pertahanan terbaik adalah menyerang. Ade Suhendar kali diberikan bola kepada Ismet Sofyan atau Rizky Ramdhani. Ada Mahyadi Pangabean. Ronald Fagundes kali ini. Maksudnya kepada Bonario Astaman tadi. Serangan kali ini melalui Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga sudah berada dalam posisi offside. Tadi bola diberikan kepada Budi Sudarsono. Biar Jangka. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo dibaing-baing oleh Aris Indarto. Masih Greg Nokolo. Gagal dia melewati Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean. Ismet Sofyan kali ini. Ade Suhendar. Masih Ade Suhendar. Umpan kepada Bambang Pamungkas.
Bola dikuasai oleh Ahmad Kurniawan. Ismet Sofyan kali ini. Dorong saja berikan bola kepada Rizky Ramdhani. Kembali Ismet Sofyan. Serangan dari M. Ilham. Ronald Fagundes. Herman Abanda menghentikan tadi bola yang mengarah kepada Budi Sudarsono. Kembali serangan melalui Rizky Ramdhani. Pelanggaran terjadi dari Mahyadi Pangabean terhadap Rizky Ramdhani. Ya, dan bayang lawan bagaimana perebutan bola antara Mahyadi Pangabean terhadap Rizky Ramdhani. Ya, memang dengan tubuh yang begitu kecil, yang usia begitu muda, terlihat sangat mudah untuk menghentikan aksi-aksi dari Ramdhani. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti coba dilesakkan oleh Ade Suhendar. Ya, ini seperti saya katakan tadi bahwa senjata baru yang diharapkan oleh Danu dari Ade Suhendar, karena hampir semua pemain di babak pertama maupun di babak kedua ini menusuk ke dalam kotak penalti, sehingga dimasukkanlah Ade Suhendar yang memiliki naluri berani melepaskan tembakan dari jarak jauh. Pergantian pemain ketiga dilakukan oleh pelatih Arsyad Yuri. Budi Sudarsono mencetak 2 gol di malam hari ini ditarik keluar digantikan oleh seorang pemain bertahan Agus Susanto. Biar Jangga. Ade Suhendar. Rizky Ramdhani. Ade Suhendar kembali. Leo Saputra. Pelanggaran terjadi. Emil Ham tadi melakukan pelanggaran terhadap Agus Susanto, pemain yang baru saja masuk di babak kedua ini. Pemain juga pernah memperkuat Semen Padang. Bebas sudah dilakukan. Dekat kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Saya kira masih cukup waktu bagi Persija untuk mengejar ketinggalan, karena masih ada waktu sekitar 17 menit lagi. Dan tampaknya juga pemain Persik terlalu turun sekali ke bawah, sehingga begitu mudah bagi pemain Persija untuk masuk ke garis-garis berbahaya. Kita lihat hampir 3/4 lapangan pemain-pemain Persik turun ke bawah. Greg Dokolo kali ini. Ade Suhendar kembali. Serangan balik kali ini dari Persik Kediri. Agus Susanto berikan bola kepada Danilo Fernando. Agus Susanto kembali kali ini. Gagal dia melewati Herman Abanda. Ade Suhendar. Juga Ponario Astaman. Kembali Ade Suhendar. Pian Jangka. Greg Dokolo. Pian Jangka kembali. Babang Pamungkas. Ya, kita lihat di kejauhan Melki Peke bersiap-siap masuk di babak kedua ini. Ronald Fagundes. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Ya, Melki Peke masuk menggantikan M. Ilham. M. Ilham, winger dari Persija Jakarta ini ditarik keluar digantikan oleh Melki Peke. Ya, kita lihat pelanggaran pertama dari seorang Melki Peke.
Loco Gonzalez. Sakti Sinaga kali ini. Rizky Ramdhani. Ya, cukup unik posisi Ramdhani. Kita tahu dia menggantikan Aliuddin, murni striker. Dia bisa berada pada posisi yang luar biasa, di belakang, di kanan, di tengah. Bisa jadi dari pertandingan pada malam hari ini dari Windo untuk coba-coba mencari salah satu striker baru untuk memenuhi kebutuhan timnya, karena dengan posisi yang memain ada sekarang ini, kalau Aliuddin dan Bambang sudah tidak bisa jalan, maka tidak ada pengganti daripada kedua pemain tersebut. Jadi memang dibutuhkan sekali salah satu atau striker baru di kesebelasan Persija Jakarta ini. Ya, diharapkan bisa menjadi semacam senjata rahasia. Super sub. Kita lihat pelanggaran dari Pierre Jangka terhadap Christian El Loco Gonzalez. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti dilepaskan tadi oleh Agus Susanto. Masih belum menemui sasaran. Ismet Sofyan kali ini berikan bola kepada Ponario Astaman. Langsung berikan kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat berusaha merebut bola dari Ahmad Kurniawan. Ya, kalau kita lihat di babak pertama ini sebenarnya kontribusi Gonzalez tidak ada sama sekali, Rendra. Tapi itulah seorang pemain bintang, pelatih percaya sekali kepada dia, karena memang walaupun dia tidak megang bola, walaupun dia hanya berdiri diam di depan, tapi pertahanan lawan cukup terancam, apalagi dia dengan bola di kakinya. Ya, pemain seperti Gonzalez memang pemain yang bisa mengubah hasil pertandingan hanya dalam sekian detik dia memiliki peluang. Greg Nokolo kali ini, masih Greg Nokolo, Greg Nokolo. Belum bisa menembus, kita lihat tadi aksi dari seorang Greg Nokolo. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini, Pierre atau juga Herman Abanda. Berikan kepada Leo Saputra. Rizky Ramdhani. Kembali lagi Leo Saputra. Ismet Sofyan. Kita lihat hampir semua pemain lebih fokus melakukan penyerangan dari Persija Jakarta. Pierre Njangka. Ponario Astaman. Melki Peke. Masih Melki Peke berikan kepada Pierre Njangka. Ronald Fagundes yang membantu pertahanan. Melki Peke kembali. Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas yang dituju. Masih Bambang Pamungkas kali ini. Gagal Bambang Pamungkas memberikan umpan. Sakti Sinaga. Agus Susanto. Ade Suhendar. Pelanggaran dari Sakti Sinaga tadi. Ya, dalam tayang lambat bagaimana pelanggaran dari Sakti Sinaga terhadap Ade Suhendar. Di babak kedua ini statistik tentu saja bahwa penguasaan bola dipegang oleh Persija, karena berkali-kali mereka melakukan serangan, berkali-kali mereka bisa menembus barisan pertahanan, tapi sayangnya beberapa kali pula mereka tidak bisa mengubah peluang-peluang mereka menjadi gol. Ya, sebaliknya Persik Kediri hanya memiliki beberapa peluang, namun mampu mencetak 2 gol tambahan. Ya, Usep Munandar kita lihat harus dibantu untuk ditanduk keluar lapangan. Kita lihat Sakti Sinaga berdiskusi dia dengan Ade Suhendar. Gawang Ahmad Kurniawan. Greg Nokolo. Ade Suhendar sudah lakukan. Rizky Ramdhani tadi. Kembali Ade Suhendar. Pierre Njangka.
Masih Pierre Jangka kali ini. Sebuah tendangan dari Pierre Jangka dan kembali penyelamatan dari seorang Ahmad Kurniawan. Tendangan kelas yang diperlihatkan oleh Jangka. Hanya saja memang Kurniawan kembali menjadi pahlawan kemenangan Persik malam ini. Ya, dia berada di tempat yang benar. Karena bola datang ke tubuhnya sehingga dengan mudah Kurniawan tentu saja menggagalkan usaha dari Pierre Jangka tadi. Nilo Fernando. Balik umpan kali ini. Agus Susanto. Gagal dia melewati Herman Abanda. Ade Suhendar kali ini. Dorong saja. Berikan kepada Ismet Sofyan. Melki Peke. Cukup kosong kali ini posisi dari Melki Peke. Berikan bola kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Kita lihat Greg Nokolo. Ada Aris Indarto yang menutup ruang dari Greg Nokolo. Ya, sudah sekitar 20 menit ya, kita catat bahwa Persija menggurung Persik, hanya 1 gol yang lahir. Dan beberapa peluang memang sangat sulit karena seperti katakan tadi bahwa pemain-pemain Persik bergerombol di jantung pertahanan mereka sendiri. Loco Gonzalez kita lihat. Duel 1 lawan 1 dengan Leo Saputra. Ismet Sofyan. Melki Peke. Berusaha melewati Mahyadi Pangabean. Masih Melki Peke. Ismet Sofyan. Ade Suhendar. Masih Ade Suhendar kali ini. Ade Suhendar. Dan sebuah tendangan dari Ade Suhendar masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan atau juga membentur salah satu pemain dari Persik Kediri. Ya memang harus upaya yang harus dilakukan oleh seorang Agus Hendra karena kita lihat bagaimana 5-6 pemain belakang Persik selalu memenuhi kotak penalti. 7-0 sementara ini sepak pojok dari kedua tim. Menandakan bahwa memang para pemain dari Persija Jakarta bombardir pertahanan dari Persik Kediri. Pierre Jangka tadi melakukan pelanggaran terhadap Hamka Hamzah. Jarang kita lihat atau hampir tidak pernah seorang Hamka Hamzah meninggalkan posnya di partai ini. Suatu hal yang memang jarang dilakoninya, yang selalu keluar menyerang di setiap kesempatan dalam pertandingan bagi Persik Kediri. Mungkin dia tidak keluar karena timnya unggul, Rendra, sehingga jadi tugas dia sekarang untuk menjaga kemenangan. Biasanya Hamka akan maju ke depan kalau timnya tertinggal. Ya, dan dia tidak pernah peduli dengan instruksi pelatih ataupun manajer di pinggir lapangan jika timnya sudah tertinggal. Kembali sebuah pelanggaran dan apakah ini menjadi kartu merah? Ya. Kartu kuning kedua dan kartu merah bagi Rizky Ramdhani. Ya, ini dampak dari keputusan menurut hemat saya tidak berlebihan jika disebut blunder. Artinya ketika Anda ketinggalan 2 atau 3 gol, Anda memasukkan pemain muda yang belum berpengalaman. Ini memang risiko yang harus dialami oleh Persija karena keputusan Danur Windo mengeluarkan Aliudin, memasukkan seorang Ramdhani yang masih muda begini. Iya. Dan ini tentu saja harus kuat mental Ramdhani menerima ini karena dengan usia yang sangat muda ini dia mendapat kartu kuning 2 kali yang berarti berbuah kartu merah, dan ini jelas kartu kuning karena dia mengambil dari belakang, lawan dari belakang dan kemudian bola di mana, kaki dia entah di mana. Ya, dan ini bisa jadi kontraproduktif dengan niat Persija mungkin yang ingin memberi dia kesempatan agar menjadi pemain besar, karena besok dia harus mengalami tekanan bahwa karena dia Persija kalah. Padahal memang ketika dia mendapat kartu merah Persija sudah kalah 1-3. Ini yang dikatakan oleh Dedi tadi, memang dibutuhkan seorang psikolog untuk membuat dia tetap percaya diri karena dia pemain muda yang bisa rusak rasa percaya dirinya karena mendapat kartu merah pada saat momen penting seperti ini. Sebuah malam yang sangat berat tentunya bagi seorang Rizky Ramdhani. Seorang pemain muda yang juga anggota tim nasional U21 Indonesia, tampil perdana di babak kedua dan mendapatkan 2 kartu kuning dan harus keluar di sisa pertandingan kurang dari 7 menit ini. Ya, dan tentu saja ini juga mengurangi daya tekan Persija karena sudah berkurang pemainnya. Dan kita lihat bahwa
pemain-pemain Persik begitu disiplin menjaga daerahnya, di mana mereka tidak mau terpancing keluar. 6 orang di dalam kotak penalti, dan ini merupakan satu momen yang sulit ditembus oleh penyerang manapun. Babang Pamungkas, Ismet Sofyan kali ini. Kita lihat Herman Abanda juga berlari menuju ke dalam kotak penalti, dan kali ini Pierre Jangka. Kita lihat masih Pierre Jangka. Terus kita lihat tekanan dari anak-anak Persija Jakarta yang tampaknya sudah hanya mengandalkan naluri bermain sepak bola. Ya, kalau kita amati 2 kartu kuning yang diterima oleh Ramdhani itu bukan technical foul, artinya bukan kartu kuning yang harus dilakukan oleh pemain Persija. Kenapa? Karena itu bukan pada posisi berbahaya. Kedua-duanya di tengah, di mana dia melakukan tindakan pelanggaran dari belakang, bukan dalam momen yang berbahaya bagi gawang Persija. Kali ini tekanan dari Persija Jakarta melalui Melki Peke. Melki Peke berikan bola tadi kepada Greg Nokolo. Bukan sebuah pelanggaran. Harusnya kartu kuning buat Greg karena dia melakukan diving. Sakti Sinaga berikan bola tadi kepada Christian El Loco Gonzalez, sudah berada dalam posisi offside. Christian El Loco Gonzalez. Mengharapkan penalti pemain-pemain Persija dari kesalahan pemain-pemain Persik. Serangan balik ini cukup berbahaya, Rendra. Sakti Sinaga, kita lihat masih Sakti Sinaga. Kosong kali ini. Posisi dari Ronald Fagundes tadi masih dapat diamankan oleh Ismet Sofyan. Waktu tinggal 3 menit, Persija harus bisa mencetak 3 gol lagi untuk menang 4-3. Inilah dia reaksi dari Arcan Yuri dan juga Haryanto. Jeffrey Dwi Hadi, Agus Susanto. Berbahaya. Kembali lagi kita lihat masih dapat diamankan tadi oleh Herman Abanda. Ya, ini momen-momen yang bagus di mana fair play dilakukan oleh Christian Gonzalez terhadap Abanda. Dia tidak ragu membantu atau menolong pemain lawan yang sedang mengalami kram di kakinya. Bahkan Abanda pun tidak ragu meminta bantuan atau pertolongan dari seorang Gonzalez. Ya, dan bayangan lama tadi bagaimana proses terjatuhnya seorang Herman Abanda yang memang cukup bekerja keras di partai ini. Mengalami sedikit masalah dengan kakinya, kita lihat. Ya, kram sepertinya dan sudah bisa kembali berdiri untuk melanjutkan jalannya pertandingan. Herman Abanda. Ya, pendukung Persija atau Jackmania seperti tidak percaya skor berakhir 1-3 untuk kemenangan Persik Kediri. Tadi ya Sakti Sinaga. Ade Suhendar. Masih Ade Suhendar, langsung saja berikan bola. Cukup cepat kali ini bola yang mengarah kepada Melki Peke. Masih Melki Peke, umpan kepada Greg Nokolo. Potong dengan sangat sempurna oleh Ahmad Kurniawan. Kurang dari 60 detik waktu normal, super big match dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Persija Jakarta tertinggal 1-3 dari Persik Kediri. Bukankah ini menjadi kekalahan pertama bagi Persija Jakarta dalam laga kandang mereka yang telah mereka lakoni sebanyak 3 kali, di mana sebelumnya mereka mampu meraih 2 kali kemenangan. Peluang kembali dan sebuah peluang dari Babang Pamungkas masih dapat diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri.
Dua kali kemenangan kandang dari Persija Jakarta mereka raih lewat kemenangan fantastis 5-0 atas PSIS Semarang dan juga 1-0 atas Arema Malang. 1 menit tambahan waktu di babak kedua ini dan juga ketika hasil seri 1-1 menghadapi Pelita Jaya Jawa Barat di Stadion Manahan Solo. Ya, segala upaya telah dikeluarkan oleh pemain-pemain Persija di mana seluruh pemainnya kadang-kadang ikut menyerang ke depan, tapi memang malam hari ini mereka mengalami hari yang cukup sial di mana berapa peluang mereka tidak bisa berbuah menjadi gol, sementara Persik Kediri justru peluang-peluang mereka berbuah dengan gol. Kembali lagi sebuah tendangan dari Ade Suhendar masih dapat diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, ini juga menjadi suatu faktor yang menjadi garis bawah dari pernyataan pelatih dan Rindo yang mengatakan ketika pertandingan menghadapi Arema Malang mereka memiliki banyak peluang tapi hanya berhasil mencetak 1 gol melalui Bambang Pamungkas. Dan malam hari ini seperti juga terjadi hal tersebut. Greg Dokolo kembali, masih Greg Dokolo, kita lihat Greg Dokolo masih berada di atas misar dari Ahmad Kurniawan, peluang dari Greg Dokolo. Ya, gerakan individu atau upaya individu yang dilakukan Greg ini menunjukkan memang tidak ada kerjasama yang bagus di lini depan Persija. Wasit Mukhlis Ali Fatoni meniupkan peluit yang menandakan akhir dari pertandingan Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta tertinggal 1-3 dalam skor akhir dalam pertandingan di malam hari ini dan merupakan kekalahan pertama bagi Persija Jakarta dalam Jarum Indonesia Super League. Sebuah hasil yang sempurna diraih oleh Archan Yuri yang juga merupakan mantan pelatih dari Persija Jakarta dalam Super Big Match malam hari ini.